Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai audit kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, saya, Fauziah Rinaldi Putri, dan bersama rekan saya, Rangga Arimna Putra dan Debbie. Dengan Bapak Dedi Jeffries sebagai dosen pengampu mata kuliah Auditing 2. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, sifat dan contoh kewajiban jangka pendek. Yang kedua, tujuan pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Menurut SHK Etap IAI 1972, liabilitas kini entitas yang timbul dari peristiwa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan menurut PSAK IAI 2091.8, yaitu yang pertama, diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan. Atau yang kedua, jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Contoh liabilitas jangka pendek. Ada beberapa contoh liabilitas jangka pendek. Yang pertama, utang usaha atau akun payable. Kedua, pinjaman dari bank, short term loan. Yang ketiga, bagian dari kredit yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Dan yang keempat, biaya yang masih harus dibayar atau accurate expense. Yang kelima, utang pajak, taxes payable. Dan yang keenam, voucher payable. Hal yang harus diperhatikan dalam memeriksa liabilitas jangka pendek. 1. Kecenderungan perusahaan untuk mencatat liabilitasnya lebih rendah dari yang sebenarnya, dengan tujuan untuk melaporkan laba lebih besar dari jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, perbedaan antara akun payable dan accurate expense. Akun payable, angkanya lebih pasti karena perusahaan mencatat kewajiban berdasarkan invoice yang diterimanya dan supplier. 2. Tujuan pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Ada beberapa tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek. 1. Terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka pendek. 2. Liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap. 3. Semua liabilitas jangka pendek sudah tercatat per tanggal laporan posisi keuangan. 4. Accurate expense jumlahnya reasonable atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kelima, kewajiban sewa atau leasing, jika ada, sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha. 6. Seandainya ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal laporan posisi keuangan. 7. Biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan. 8. Biaya bunga liabilitas jangka pendek dan tercatat dalam neraca betul terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. 9. Semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Prosedur pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Dalam pemeriksaan kewajiban jangka pendek terdapat beberapa prosedur, yaitu yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua, minta rincian dari liabilitas jangka pendek, utang usaha maupun liabilitas lainnya. Yang ketiga, untuk utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger utang. Yang keempat, secara tes basis, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Yang kelima, seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier. Yang keenam, pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier, baik yang ada saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya. Yang ketujuh, periksa pembayaran sesuai dengan tanggal di neraca. Yang kedelapan, seandainya ada utang kepada bank dalam bentuk kredit modal kerja, investasi, maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank. Yang kesembilan, seandainya ada utang dari pemegang saham,
atau dari direksi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang. Yang ke-10, periksa notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga. Yang ke-11, kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan. Dan prosedur yang terakhir yaitu periksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek di neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Berikut kami lampirkan contoh-contoh liabilitas jangka pendek. Pertama, contoh internal control, questionnaire, prosedur pembelian, liabilitas, dan pengeluaran kas. Contoh prosedur pembelian utang dan pengeluaran kas. Contoh surat konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan. Contoh schedule liabilitas jangka pendek. Contoh supporting schedule utang usaha. Dan yang terakhir, contoh supporting schedule uang muka penjualan. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai audit kewajiban jangka panjang. Yang pertama, sifat dan contoh kewajiban jangka panjang. Menurut PSAK IAI 2091.8, kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan apabila yang A. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. B. Perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang. Dan C. Maksud tersebut pada huruf B didukung dengan perjanjian pembayaran kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Nah, selanjutnya yaitu contoh kewajiban jangka panjang. Yang pertama ada kredit investasi. Kredit investasi yaitu utang yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan membantu usahanya di mana ia dapat melunasinya dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Yang kedua, utang obligasi. Yang ketiga, wesel bayar yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang keempat, utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk atau perusahaan afiliasi. Yang kelima ada utang subordinasi. Yang keenam ada bridging loan. Yang ketujuh ada utang leasing. Yang kedua, tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Ada beberapa tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Pertama, terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka panjang. Kedua, liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan yang sudah dicatat dalam neraca. Yang ketiga, liabilitas jangka panjang yang tercantum dalam neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Yang keempat, liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Yang kelima, liabilitas jangka panjang dalam valuta asing pertanggal dalam neraca sudah dikonfirmasikan ke dalam rupiah. Ketujuh, biaya bunga yang terutang dari liabilitas jangka panjang serta amortisasi dari obligasi. Ketujuh, biaya bunga liabilitas jangka panjang yang tercatat pada tanggal di neraca betul-betul telah terjadi. Kedelapan, semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Kesembilan, bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang. Dan yang 10, liabilitas jangka panjang berikut seperti diskon, premium, dan bunga yang timbul sudah dicatat dalam laporan keuangan. Ketiga, audit prosedur yang disarankan. Ada beberapa prosedur yang disarankan. Pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka panjang. Kedua, dapatkan dan periksa perubahan liabilitas jangka panjang. Ketiga, kirim konfirmasi kepada bank. Keempat, minta salinan atau kopi perjanjian untuk permanent file.
Kelima, periksa apakah perolahan atau penambahan liabilitas jangka panjang sudah mendapat persetujuan tertulis dari direksi. Keenam, periksa perhitungan bunga. Ketujuh, periksa apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesel yang diperpanjang. Kedelapan, seandainya ada utang dari pemegang saham harus dikirim konfirmasi dan diperiksa. Kesembilan, seandainya ada utang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi. Ke-10, periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang sudah jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Ke-11, seandainya ada liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, periksa apakah dalam neraca telah dikonversikan. Ke-11, lakukan penelaahan analitis terhadap liabilitas jangka panjang dan biaya bunganya untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan biaya bunga. Yang terakhir, ke-12, tarik kesimpulan apakah penyajian liabilitas jangka panjang dilaporkan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Bisa teman-teman lihat di layar contoh internal control questionnaire liabilitas jangka panjang dan contoh konfirmasi liabilitas jangka panjang. Contoh supporting schedule offshore loan. Contoh top schedule kewajiban jangka panjang. Contoh supporting schedule kredit investasi Bank Mandiri. Contoh supporting schedule utang pemegang saham. Contoh supporting schedule utang subordinasi. Dan yang terakhir, contoh kertas kerja accrued interest.